Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percayakan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah satu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini kita mendengarkan kisah Zakaria dan Elisabet dan Yohanes Pembaptis. Dalam bacaan kali ini ada gema pewartaan malaikat Tuhan kepada Maria bahwa dia akan melahirkan seorang putra. Seorang malaikat Tuhan juga menampakkan diri kepada Zakaria saat Zakaria sedang berdoa di tempat suci Tuhan. Malaikat Tuhan memberitahu Zakaria bahwa Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Saudara-saudari, Zakaria terkejut dengan pesan malaikat Tuhan itu. Siapa yang tidak terkejut? Selama bertahun-tahun Elisabet dan Zakaria merindukan seorang anak, dan mereka tidak pernah menerima anugerah itu. Namun berdiri di hadapannya adalah seorang malaikat Tuhan yang menyampaikan kepadanya bahwa Elisabet di usia tuanya akan mengandung. Malaikat Tuhan juga menubuatkan bahwa anaknya akan dipenuhi dengan Roh Kudus, dan anak laki-laki mereka akan menjadi seorang nabi, seorang yang akan mempersiapkan jalan bagi dia yang akan datang. Saudara-saudari terkasih, secara manusiawi Zakaria sangat skeptis. Dia meragukan pesan malaikat Tuhan itu. Dia mungkin mengira bahwa dirinya akan gila.
Zakaria kemudian bertanya kepada malaikat Tuhan bagaimana hal ini bisa terjadi karena dia dan Elisabet telah lama melewati masa subur. Malaikat Tuhan itu tidak peduli akan ketidakpercayaan dan keraguan Zakaria. Sebagai tanggapan, malaikat Tuhan menyatakan karena Zakaria tidak mempercayai pesan malaikat Tuhan, Zakaria tidak akan dapat berbicara sampai semua kejadian itu terjadi. Saudara-saudari terkasih, jika kita menerima pesan seperti yang dialami Zakaria dari seorang malaikat Tuhan, bagaimana reaksi kita? Kemungkinan besar kita juga akan menanggapinya dengan sangat tidak percaya, dan kita mungkin bertanya-tanya apakah kita sudah menjadi gila. Namun terkadang Tuhan bertindak dengan cara yang aneh dan luar biasa. Mungkin ketika kita tidak percaya, kita harus membaca ulang perikop Injil ini. Siapa tahu Tuhan menginginkan kita melakukan perbuatan ajaib dalam hidup kita. Akankah kita percaya Tuhan? Apakah kita akan mengiyakan permintaan Tuhan? Jika ya, kapan ini terjadi pada diri kita? Saudara-saudari, kita mohon kepada Zakaria dan Elisabet agar membantu kita. Mereka akan membantu kita percaya bahwa Tuhan memanggil kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.